Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Ustazah yang soleh. Bagaimana hari ini? Masih tetap semangat kan untuk belajar? Bagus. Itu dia yang dikatakan dengan anak-anak yang cerdas. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita dan memberkahi kita dalam menyimak materi hari ini, sehingga kita dengan mudah untuk memahami penjelasan Ustazah ya Ananda. Kita mulai. Jam 5 sore, HP-ku mulai berbunyi. Tanda pesan untuk hari ini. Hai teman-temanku Al-Jazari dan Al-Idrisi, mari kita belajar dengan senang hati. Kali ini, Ustazah akan membahas mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Tetap perhatikan slide selanjutnya ya Ananda. Adapun kompetensi dasar dari materi ini adalah 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar maupun yang dibaca. Yang kedua, 4.2, menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan. Namun, pada pertemuan ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai 3.2 dengan tujuan pembelajaran yang pertama, mampu mengidentifikasi struktur teks berita, dan yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebahasaan. Dan yang terakhir, diharapkan Ananda mampu mengklasifikasikan struktur dan kebahasaan dari teks berita. Nah, sebelum Ustazah masuk ke pertemuan ini, materi ini, Ustazah ingin tahu nih, kira-kira Ananda sekalian masih ada nggak yang ingat materi sebelumnya? Ayo siapa? Bagus. Alhamdulillah, Ustazah senang jika masih ada yang mengetahui dan masih ingat materi sebelumnya. Tepat sekali. Minggu lalu, kita membahas mengenai menyimpulkan isi berita dengan pokok materi, bagaimana cara kita membuat kesimpulan, dan bagaimana cara kita membuat sebuah tanggapan. Ingat yang Ananda, ketika kita membuat sebuah kesimpulan, kita harus memperhatikan unsur-unsur berita. Kemudian, kita jadikan sebagai paragraf yang singkat, sehingga paragraf tersebut berfungsi sebagai alat untuk mempermudah pembaca mengetahui gambaran secara umum isi dari sebuah berita tersebut. Nah, sedangkan tanggapan ini berarti hal positif apa ataupun apa yang bisa kita teladani dari si tokoh ataupun orang yang sedang dibicarakan dalam berita, ataupun ada hal positif yang bisa kita ambil dari isi berita. Nah, Ustazah, kenapa kita harus mempelajari tentang ciri dan struktur? Nah, ini berkaitan dengan cara kita juga harus mengetahui yang namanya sifat-sifat wajib bagi Allah. Nah, masih ingat kan sifat-sifat wajib bagi Allah yang ada 20 itu loh? Nah, seperti wujud, qidam, baqa, dan lain sebagainya. Namun, kali ini Ustazah akan mengaitkannya dengan sifat wujud. Kenapa? Karena sifat wujud itu memiliki arti Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hal ini telah dijelaskan dalam surat dalam Al-Quran, yaitu Toha ayat 14, yang memiliki arti, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Lalu
Kenapa kita harus mempelajari struktur berita? Karena dalam struktur berita juga memiliki ciri-ciri ataupun kekhasan dari suatu berita. Antara teks berita dengan teks yang lainnya itu memiliki struktur yang berbeda. Makanya kita harus mempelajari yang namanya struktur agar kita bisa membedakan antara satu teks dengan teks yang lainnya. Nah, ini dia struktur teks berita. Ada 4. Yang pertama, headline. Yang kedua, lead. Yang ketiga, body. Yang keempat, leg. Kepala berita berarti judul berita utama yang biasanya ditulis besar-besar. Biasanya nih di atas koran ada nih yang tulisannya besar hitam. Itu yang dikatakan dengan kepala berita. Yang kedua ada teras, di mana teras ini adalah satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita yang menarik, dan pada teras ini hanya memuat beberapa poin adik Simba. Sedangkan di tubuh itu berisi mengenai uraian lengkap tentang seluruh unsur adik Simba. Jadi, disinilah dijelaskan bagaimana kronologi, data, atau fakta, disinilah tempatnya. Ustazah mau nanya nih, ada yang masih ingat adik Simba nggak? Bagus, adik Simba itu berarti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang terakhir ada kaki yang berisi penutup dan berupa simpulan ataupun penegasan ulang terhadap topik yang sedang dibicarakan. Lalu kita lanjutkan kepada piramida terbalik. Kira-kira apa ya ini? Nah, di dalam dunia jurnalistik atau kepenulisan dalam sebuah berita, mereka menulis berita dengan struktur terbalik. Maksudnya, dari atas sampai ke bawah ini memiliki masing-masing tingkat kepentingan suatu informasi. Semakin ke bawah, maka tingkat kepentingan informasinya semakin berkurang. Yang pertama itu kepala berita, yang kedua teras, yang ketiga body atau tubuh berita, yang keempat informasi pendukung, data tambahan, dan kesimpulan. Nah, kita lanjutkan ya. Ini adalah contoh untuk menentukan struktur berita. Sururi edarkan perpustakaan keliling menggunakan kuda. Ada yang tahu nggak itu kira-kira di dalam struktur dikatakan apa? Ayo. Bagus Ananda, itu yang dikatakan dengan kepala berita. Nah, dari Ridwan Sururi sampai dengan dikendarainya itu termasuk teras berita. Ingat ya Ananda, berarti jika dikatakan judul itu termasuk kepala berita. Nah, ini kelanjutannya. Jadi sulitnya itu termasuk tubuh berita. Dari mulai kata niatan itu berarti kaki berita karena berisikan simpulan atau penegasan ulang bahwa si Sururi menggunakan kuda untuk melaksanakan pustaka kelilingnya. Nah, lalu Ustazah, tadi kan kata Ustazah ada yang 2 nih yang kita pelajari, struktur dan ciri kebahasaan. Lalu ciri kebahasaan berita itu apa Ustazah? Ada 5. Yang pertama, kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang menggunakan bahasa sendiri tanpa mengurangi makna. Sedangkan kalimat langsung adalah kalimat ujaran yang ditulis kembali secara apa adanya. Contoh, Ani berkata, "Aku akan pergi." Itu bisa dikatakan kalimat langsung. Kenapa? Karena ketika kita membuatkan menjadi sebuah tulisan, kita tidak merubah sedikit pun apa yang dikatakannya, masih tetap dikatakan dia akan pergi, Ani akan pergi. Dan ingat ya, pada kalimat langsung itu ditandai dengan tanda petik.
tanda petik 2. Sedangkan di kalimat tidak langsung tidak usah menggunakan tanda petik. Yang kedua, kata kerja mental, yang berarti kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Yang ketiga, konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Yang keempat, keterangan waktu dan tempat, menjelaskan waktu ketika suatu peristiwa itu terjadi. Yang terakhir, bahasa baku. Jadi ketika kita menulis sebuah berita, kita harus menggunakan bahasa yang baku yang sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Nah, ini dia ada beberapa contoh yang akan Ustazah jelaskan mengenai ciri kebahasaan berita. Contoh penggunaan kalimat langsung. Ingat ya, kalimat langsung tadi ditandai dengan petik 2. Kita harus menuliskan apa dan tanpa mengurangi sedikit pun apa yang dikatakan orang. Nah, contoh di sini saya membawa sepatu untuk kegiatan gotong royong. Sedangkan kata kerja mental contohnya sekolah melaksanakan pendidikan secara daring. Melaksanakan ini termasuk kepada yang namanya kata kerja mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal di mana setelah itu merupakan contohnya. Menggunakan keterangan waktu dan tempat, contohnya terkadang pada siang hari kami berteduh di bawah pohon rindang. Yang kelima, menggunakan bahasa baku. Nah, kira-kira ada 2 nih kata yang Ustazah contohkan, antre dan antri. Yang mana nih yang merupakan bahasa baku? Tepat sekali, antre merupakan bahasa baku, sedangkan antri ini tidak sesuai dengan KBBI. Begitu juga dengan kata tidak dan enggak. Nah, ini dia contoh cara menganalisis ciri kebahasaan berita. Nah, kalian bisa lihat jika warna merah ataupun warna pink itu dikatakan dengan kata kerja mental seperti perjuangan, berjalan, memakai, dan tersenyum. Konjungsi temporal, kalian bisa melihat warna dongker ataupun navy, di mana kata-kata temporal ini adalah meskipun begitu, saat ini dia telah berhasil. Sejak dan keterangan waktu dan tempat itu Jawa Barat 24 dan Banyuwangi yang berwarna biru. Sedangkan kalimat tidak langsung itu yang berwarna kuning. Nah, kalimat langsung tadi ingat ya, yang ditandai dengan titik 2. Nah, sampai di sini apakah sudah paham dengan apa yang Ustazah jelaskan? Jika ada yang belum jelas, boleh tanyakan kepada Ustazah ya. Nah, ananda-ananda yang soleh, kalian harus ingat, ketika kita mengenal media massa, bukan hanya sebatas mengetahui cara penggunaannya saja, akan tetapi kita juga harus tahu nih, efek negatif dan positif dari hal yang ingin kita ketahui. Karena dengan hal itu, kita bisa terhindar dari segala sesuatu yang banyak mudaratnya bagi kita. Karena sesuatu yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, lebih baik ditinggalkan. Oke ya Ananda? Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks berita itu ada 4. Nah, dan ciri kebahasaan berita itu menggunakan kutipan langsung dan tidak langsung, menggunakan konjungsi temporal, kata kerja mental, keterangan waktu dan tempat, serta bahasa baku. Sekian penjelasan Ustazah hari ini. Tetap semangat belajar ya Ananda. Ingat ya, jika ada yang ingin bertanya, boleh japri Ustazah. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.